Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alvin Hilmi Nur Maklufi, NIM A11 2020 12398. Saya akan mempresentasikan jurnal tulisan saya sebagai tugas akhir literasi informasi yang berjudul Pengaruh Internet Terhadap Pola Pendidikan Anak. Oke, abstraksinya yaitu uh, internet merupakan sumber informasi yang penting dan dapat diakses termasuk untuk semua kalangan masyarakat termasuk siswa sekolah. Oke, sementara itu penggunaan internet juga berisiko terpaparnya informasi yang tidak akurat dan palsu. Internet sangat terbuka untuk semua informasi, baik positif maupun negatif, sehingga pengguna diharapkan dapat menggunakan internet dengan bijak. Ya, jadi tujuan dari pembuatan jurnal ini adalah yang pertama memaksimalkan penggunaan internet untuk pendidikan dan pola pengasuhan anak. Yang kedua sebagai sarana belajar dan pengawasan pendidikan. Yang ketiga adalah agar mengetahui dampak positif dan negatif dari penggunaan internet. Nah, salah satu manfaat dari jurnal yang saya tulis adalah untuk memaksimalkan berbagai ilmu dan pengetahuan yang bersumber dari internet. Selain itu, untuk membatasi dampak negatif internet yang sudah melekat pada anak. Oke, sekarang rumusan masalahnya adalah bagaimana memaksimalkan internet pendidikan anak, bagaimana pengendalian dan faktor internet terhadap anak, dan bagaimana pengaruh internet terhadap anak. Oke, kita masuk ke pendahuluan. Internet sekarang menjadi sumber informasi yang banyak digunakan. Internet adalah salah satu masalah yang patut mendapat perhatian dan salah satunya pada anak-anak. Internet adalah salah satu bagian yang tak terpisahkan dari aktivitas manusia. Internet selalu memiliki sisi negatif bagi anak-anak karena terus meningkat dari tahun ke tahun dengan berbagai versi yang semakin canggih. Jika Anda menggunakan internet tanpa pengawasan orang tua, termasuk konten negatif seperti pornografi, kebejatan, narkoba, dan lain-lain, ada masalah internet yang membahayakan anak-anak. Di sisi lain, itu juga memiliki dampak positif pada anak-anak, misalnya sebagai sarana untuk pendidikan, berkomunikasi, dan lainnya. Oke, pembahasan definisi internet adalah jaringan besar komputer yang menghubungkan orang dan komputer di seluruh dunia melalui telepon, satelit, dan sistem komunikasi lainnya. Oke, kemudian eh, dampak internet untuk anak-anak adalah salah satu efeknya seperti anak terlalu menghabiskan banyak waktu di depan layar komputer maupun HP, banyak menimbulkan konsekuensi negatif. Hal ini membuat mereka malas belajar sehingga gerakannya tidak terlalu aktif sehingga berdampak negatif bagi kesehatan fisiknya. Adapun perkembangan karakternya, anak-anak tidak bisa lagi mengatasinya. Hal ini dapat mempersulit komunikasi dengan orang lain. Pengendalian dan faktor internet terhadap anak, kita harus mempertimbangkan dampak positif negatif dari penggunaan internet. Orang tua harus mewaspadai fenomena Facebook dan Twitter. Yang terpenting, menciptakan komunikasi yang efektif dengan anak-anak. Oke, pengaruh internet terhadap anak-anak, salah satunya penurunan konsentrasi, yaitu pengaruh internet dapat mengurangi fokus dan psikologi anak selama penelitian. Konsentrasi berkurang dan psikologi anak menjadi kurang terhadap lingkungan. Yang kedua, malas membaca dan menulis. Akibat pengaruh internet, psikologi anak menjadi malas membaca dan menulis. Jadi anak-anak lebih tertarik untuk browsing-browsing, main game ataupun hal yang lain daripada membaca, menulis, dan belajar. Oke, yang ketiga, memberikan efek candu. Jadi misalnya sebelum tidur atau mungkin di aktivitas-aktivitas yang lain, anak-anak lebih cenderung suka main HP, misalnya disuruh belajar, disuruh mandi, anak-anak lebih cenderung main HP. Oke, yang keempat, sarana berbuat curang. Oke, misalnya dalam pola asuh pendidikan, terutama di sekolah, misal anak-anak
ujian online. Nah, sekarang mereka pinter sharing jawaban melalui handphonenya. Tuh. Yang kelima, menurunnya kemampuan bersosialisasi. Ya, dengan adanya internet dan handphone terutama, jadi anak-anak lebih suka bermain game di rumah, lebih suka menghabiskan waktunya di rumah tanpa teman-temannya. Jadi kemampuan bersosialisasi anak-anak akan menurun karena mereka lebih banyak menghabiskan waktu bersama internet dan handphonenya daripada bersama dengan teman-teman sebayanya. Nah, yang keenam, menghambat perkembangan. Penggunaan internet membatasi gerak psikologi anak sehingga mengakibatkan keterlambatan perkembangan atau pertumbuhan otak anak. Oke, jadi misal anak-anak balita yang masih 2 sampai 3 tahun, mereka cenderung daripada nangis dikasihlah handphone biar mereka internetan, main YouTube misalnya, nonton YouTube. Yang norm idealnya anak di usia segitu masih bermain, bergerak, lari-lari ataupun uh, apa ya, coret-coret biasanya. Nah, ini anak-anak disibukkan dengan handphone, makanya pertumbuhannya dan psikologisnya kurang maksimal. Oke, kesimpulannya dari jurnal ini adalah internet adalah salah satu masalah yang patut mendapat perhatian. Internet merupakan bagian dari teknologi yang tidak dapat dipisahkan dari manusia. Salah satunya adalah anak-anak, karena pada dasarnya setiap orang itu membutuhkan teknologi untuk membantu pekerjaan manusia. Internet juga merupakan teknologi yang sering menyebabkan orang di sekitar uh, berhenti berbicara. Jadi uh, lebih lebih asik dengan internetnya, dengan handphonenya daripada berkomunikasi dengan orang lain di sekitarnya. Bagi anak-anak sangat bahaya bagi pertumbuhan baik fisik maupun psikis. Jika anak terus bermain dengan internet dan HP-nya dan bergantung pada internet dan HP tersebut, anak-anak akan mengalami kesulitan. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.